Ada lagi saya dengar istilah orang dalam. Istilah orang dalam ya bisa-bisa saja. Maksudnya orang dalam ini mungkin orang yang paham persis bagaimana itu rekrutmen. Jadi menyampaikan, kamu cek dulu kesehatan, laksanakan jasmanimu, tingkatkan, kemudian pelajari akademik dalam hal ini psikologi, kemudian ada mental ideologi. Jadi itu disampaikan. Kolonel Infantri Riko Haryanto SIP, Asisten Personalia Kasdam 9 Udayana. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Yolanda. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah selalu baik Mbak Yolanda. Selalu baik, Alhamdulillah Bapak. Semoga Bapak sehat-sehat terus ya. Amin. Karena kan pasti padat ya Bapak ya kegiatan dari Asisten Personalia. Nah kalau boleh tahu apa sih Bapak tugas pokok dari seorang aspers itu? Oke, jadi tugas sebagai seorang asisten personalia, stafnya saya itu merupakan bagian staf umum Kodam yang bertugas mendukung tugas pokok Kodam 9 Udayana, yaitu menyelenggarakan fungsi staf umum Kodam 9 Udayana di bidang personalia, termasuk kebijakan pimpinan, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan analisa dan evaluasi. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, saya dibantu oleh staf-staf saya, yaitu diantaranya ada staf rendiaga, itu bagian rekrutmen, kemudian staf pendidikan yang menaungi pendidikan yang berada di wilayah Kodam 9 Udayana, kemudian staf Binkar, pembinaan karir seluruh prajurit di Kodam 9 Udayana, kemudian ada staf Warpes, perawatan personil. Ini ada Bintal di situ, kemudian sejarah, tradisi, disiplin, hukum dan tata tertib, termasuk kesejahteraan dan moral daripada prajurit. Kemudian yang terakhir itu staf Sahlur, itu penyaluran dan pemisahan prajurit yang akan berhenti dan pensiun, maupun yang akan diarahkan ke lembaga non pemerintah maupun non pemerintah. Begitu Mbak Yolanda. Wah, kompleks banget ya Bapak ya. Lumayan. Sangat banyak tugas-tugasnya dari mulai rekrutmen sampai dengan penyaluran tadi ya Bapak ya, pemisahan itu. pemisahan. Bahkan kesejahteraannya juga Bapak Betul. tangani ya Bapak ya. Betul. Luar biasa. Nah, ini menarik Bapak berbicara mengenai rekrutmen TNI. Nah, ini kita punya video testimoni nih Bapak dari masyarakat. Bisa kita lihat Bapak? Boleh Mbak Yolanda. Suladre yang selaku juru parkir di Kota Denpasar di Jalan Maluku. Awalnya sih Panat yang jadi selaku anggota TNI yang nyangka Pak sama sekali. Nah mungkin Astung Karel lah di desa yang uji memberikan jalan yang terbaik. Panat yang Niko melamar gitu di pas Sabtu bintaranya Pak. Nah dia langsung jadi Pak di nah gitu. Dia sama sekali ternyangka Pak. Orang gampang ya gampang, bilang saya sulit ya sulit gitu Pak. Jadi kebetulan anak saya ini ada prestasinya juga. Swastiastu, nama saya Nineng Aswati, tinggal di Jalan Maluku. Saya sebagai pedagang es. Nah, anak saya kepingin jadi angkatan atau seperti ya Al-Kabri atau tentara. Saya dengar-dengar mencari angkatan itu susah, sedangkan saya rakyat kecil tidak punya apa. Di samping itu anak saya menjadi angkatan pingin sekali. Terus kemampuan saya nggak ada, katanya saya dengar-dengar kalau cari tentara atau angkatan itu uangnya besar. Sedangkan saya rakyat kecil tidak punya apa, cuma jualan es. Tidak cukup, untungnya nggak seberapa.
apa gitu. Gimana solusinya biar anak saya bisa jadi tentara atau angkatan nggak seperti apa-apa itu. Nama saya Arsianus Agun, biasa dipanggil Ican. Saya berasal dari Manggarai, Flores. Saya pernah bercita-cita dari TNI, namun saya pernah mencoba untuk ikut tes, tapi saya tidak bisa lolos karena saya dengar pengetahuan dari teman-teman harus ada uang. Karena saya tidak bisa bayar nombok karena orang tua saya petani, jadinya saya tidak bisa mau ikut tes lagi. Baik Bapak, bagaimana tadi komentar Bapak terkait video testimoni masyarakat? Ya, jadi kalau saya lihat tuh ada 3 ya yang ditestimoni. Yang satu nggak nyangka anaknya masuk sekali tes. Yang kedua ragu-ragu mau ikut tes. Yang ketiga yang terakhir tadi saya lihat gagal. Gagal, sudah ikut tes dan gagal. Dengar-dengar harus pakai uang gitu dia bilang. Ya wajar saja sih Mbak Yolanda kalau mungkin ada pemikiran masyarakat seperti itu. Berbicara mengenai rekrutmen itu Mbak Yo, sebelumnya saya mau menerangkan dulu, itu kita ada 6. Ada Tamtama, kemudian ada Bintara. Bintara ini ada PK prianya, kemudian wanita, Koat, kemudian ada keahlian. Kemudian Taruna Akademi. Tahun ini Taruna menjadi 1, darat, laut, udara, namanya Taruna Akademi TNI. Kemudian yang terakhir itu nanti perwira prajurit karir, itu PPK TNI. Nah, kalau berbicara mengenai apa yang disampaikan tadi tentang membayar, jangan mudah percaya. Yakinlah 100% kalau seandainya calon disiapkan, peserta itu disiapkan, apa yang dilatih sesuai dengan apa yang akan dilaksanakan tes, saya yakin bisa berhasil. Tetapi kalau memang tanpa persiapan, cuma mengandalkan minta bantuan ke sana kemari, nah itu yang salah. Jadi harusnya itu adik-adik ini yang mau tes itu, kita sudah perintahkan kepada satuan bawah untuk melaksanakan kampanye kreatif. Jadi disampaikan, ini ada rekrutmen Tamtama, dan untuk tes Tamtama itu apa sih yang akan dites, itu disosialisasikan ke bawah. Harapannya mereka paham, jadi tidak percaya dengan, ada lagi saya dengar istilah orang dalam. Istilah orang dalam ya bisa-bisa saja, maksudnya orang dalam ini mungkin orang yang paham persis bagaimana itu rekrutmen. Jadi menyampaikan, kamu cek dulu kesehatan, laksanakan jasmanimu, tingkatkan, kemudian pelajari akademik dalam hal ini psikologi, kemudian ada mental ideologi. Jadi itu disampaikan, maksudnya orang dalam mungkin menurut saya seperti itu. Jadi calon-calon ini diarahkan. Jadi kalau menurut saya hal itu yang tidak tersampaikan sampai ke bawah ke masyarakat. Padahal itu sudah ada kayak macam plakat-plakat dan apa namanya, Baliho seperti baliho itu ya, Bapak, ya. udah kita pasang. Iya benar-benar Ya. setuju Bapak. Ya. Jadi kita juga tidak bisa membatasi hak mereka untuk berpendapat ya, Ya, Bapak ya. boleh. Boleh aja mereka Boleh-boleh berpendapat saja. apa, tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Betul. Dan tadi juga kita lihat dengar-dengar seperti itu Bapak ya. Ya. Jadi tidak langsung mengalami atau tidak melihat langsung Betul. apakah betul apa yang didengar seperti itu ya Bapak ya. Ya. Lalu Bapak mengenai rekrutmen ini sendiri, kuota dari masing-masing daerah itu sama atau tidak Bapak? Jadi dalam pelaksanaan rekrutmen TNI itu setiap tahunnya itu Mbak Yolanda itu memiliki kuota atau alokasi yang berbeda-beda. Hal itu tergantung dari beberapa faktor. Jadi pembagian kuota itu sudah dibagi oleh komando atas. Kemudian dari kuota tiap-tiap kotama itu akan disesuaikan dengan jumlah animo potensi wilayah tersebut. Makin besar animonya, semakin besar kuota yang diberikan oleh komando atas. Jadi demikian Mbak Yolanda. Jadi tergantung sama komando atas ya Bapak ya. Ya. Lalu
Kemarin ini kan lagi rame nih Bapak, ada pelatihan Komcat Bapak. Kita beralih sedikit ke komponen cadangan. Nah, itu apakah mereka bisa mendaftar TNI atau setelah itu bisa ini seperti tidak mengikuti seleksi lagi, jadi langsung seperti itu Bapak? Oke, ini pertanyaan yang menarik nih Mbak Yolanda. Karena mungkin banyak masyarakat yang belum paham soal ini. Jadi jika kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional atau disingkat PSDN untuk pertahanan negara. Komcat itu merupakan sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi dalam rangka memperkuat komponen utama, yaitu kita, TNI. Jadi anggota Komcat itu bukan prajurit TNI, melainkan warga negara Indonesia, dalam hal ini non-militer atau sipil, yang telah memenuhi syarat dan telah lulus mengikuti latihan dasar militer. Nah, itulah namanya Komcat. Serta mereka ini nanti dipersiapkan untuk memperkuat TNI berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan. Sedangkan salah satu persyaratan umum untuk mendaftar TNI adalah warga negara Indonesia dan bukan anggota atau mantan prajurit TNI, Polri ataupun PNS TNI. Kemudian mengenai pertanyaan Mbak Yolanda tadi, apakah Komcat bisa mendaftar TNI? Ya bisa, dengan catatan memenuhi persyaratan yang sudah kita tentukan. Contohnya umurnya tidak boleh kurang dengan batasan yang telah ditentukan. Kemudian tetap melaksanakan tahapan seleksi dan lain-lainnya sesuai prosedur penerimaan dan rekrutmen TNI itu sendiri. Berarti Komcat itu tetap sipil ya Bapak, Tetap ya, sipil. meskipun mereka pernah dilatih Ya. kemiliteran, tapi status mereka tetap sipil, sehingga pada saat daftar TNI diperlakukan sama seperti Sama, yang lain seperti itu sama. Bapak ya. Betul. Mungkin pas pada saat pendidikan jadi mereka lebih fasih lagi menggunakan senjata karena sebelumnya sudah pernah gitu Bapak ya. Latihan dasar militer. Iya, Nah, betul sekali Bapak. Lalu terkait dengan Akmil nih sekarang Oke. Bapak, karena kita lihat animo dari masyarakat sendiri tuh cukup besar gitu Bapak untuk mendaftar sebagai Akmil. Karena kan kita lihat bahwa seragam Akmil ini sendiri kan gagah gitu Bapak ya. Yang daftar dari adik-adik SMA pun banyak gitu. Nah, kalau boleh tahu Bapak, SMK itu boleh nggak daftar Akmil Bapak? Jadi begini Mbak Yolanda, untuk sebutan rekrutmen Akmil Iya. sekarang kita diganti jadi rekrutmen calon taruna Akademi TNI. Kalau dulu kenapa dibilang Akmil? Karena terpisah di matra. Yang mau mendaftar darat berarti mendaftarnya di Kodam. Itu namanya mendaftar Akmil. Yang mau mendaftar udara mungkin di Lanut. Yang mau mendaftar Angkatan Laut di Lanal. Jadi sekarang ini dijadikan satu oleh pimpinan kita dalam hal ini Mabes TNI. Jadi namanya rekrutmen calon taruna Akademi TNI. Dan sistem rekrutmen ini untuk tahun 2024 ini hanya diambil dari satu sumber saja, yakni lulusan SMA jurusan IPA. Untuk lulusan SMK sampai saat ini belum bisa menjadi persyaratan dalam rekrutmen calon taruna Akademi TNI. Berarti baru tahun ini Bapak atau sebelumnya sudah menyatu gitu dari 3 matra? Dulu pernah, Pernah. kemudian pisah, kemudian disatukan lagi, kemudian sempat pisah lagi, kemudian sekarang disatukan lagi. Oh, Itu- betul-betul tergantung dari kebijakan komando Ya, atas ya Bapak ya. betul. Nah, berarti yang bisa mendaftar Akmil itu hanya lulusan dari SMA seperti itu Bapak. Ya. Kalau SMK tidak bisa. Tidak bisa. Oke. Lalu untuk materi yang akan diujikan itu apa saja Bapak? Jadi untuk materi untuk seleksi taruna ya atau rekrutmen TNI sebenarnya sama. Jadi tidak banyak perbedaan, baik itu ikut mau CATA, CABA, CATAR maupun PKTNI. Yang pelaksanaan pertama itu dari uji administrasi, kemudian kesehatan, kemudian jasmani, kemudian psikologi dan wawancara. Hanya pada rekrutmen taruna pada tahun ini ada tambahan tes kompetensi dasar atau TKD, TKD ya. dan tes akademik. Jadi itu ada tambahan di taruna.
Kemudian antara Tamtama, Bintara, sama Perwira itu ada standar berbeda. Ada standar berbeda, terutama di psikologi. Oh, tapi kalau materi tesnya sama Materi semua tesnya Bapak ya? sama semua. Kalau tes akademiknya itu apa saja Bapak? Jadi kalau materi tes akademik dalam rekrutmen Taruna Akademi TNI itu pada umumnya materi pelajaran yang diajarkan di SMA, Mbak Yolanda. Jurusan IPA ya, antara lain fisika, kimia, biologi, dan juga materi lainnya seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Pada tahun sebelumnya pelaksanaan tes akademik dilaksanakan dengan model metode CAT atau online. Untuk tahun ini materi tes akademik dilaksanakan di Panselinpus Pusat. Dalam hal ini sudah lulus di Pasrinda kemudian berangkat ke pusat. Tahun ini berada di pusatnya di Magelang. Kalau tahun lalu Akmil pernah sempat di Bandung. Demikian Mbak Yolanda. Berarti itu tesnya langsung terlihat ya Bapak ya hasilnya? Betul, transparan. Sangat transparan ya Bapak ya. Betul. Lalu bagaimana dengan PAPK TNI Bapak? Kalau untuk sistem penerimaan PAPK TNI pada umumnya tidak jauh juga berbeda dengan penerimaan yang lainnya. Namun kalau PAPK TNI ini direkrut dari sumber sarjana, maka ada kriteria khusus yang harus dipenuhi berdasarkan kebutuhan TNI. Untuk penerimaannya tentunya melalui beberapa tahapan juga, mulai dari pendaftaran online menggunakan website rekrutmen TNI, kemudian di mana di dalam website tersebut sudah dijelaskan persyaratan, kemudian waktu seleksi, dan hal-hal lainnya yang dibutuhkan dalam rekrutmen TNI. Kemudian tahap selanjutnya, para peserta ini juga melaksanakan rangkaian seleksi mulai tingkat daerah sampai dengan tingkat pusat, sesuai dengan jadwal dan materi seleksi yang sudah ditentukan. Di antaranya validasi dan pemeriksaan administrasi, Rikmin, kemudian kesehatan, jasmani, psikologi, dan wawancara. Kemudian untuk penerimaan Bintara TNI Angkatan Darat sesuai persyaratan, ijazah minimal yang dapat digunakan adalah ijazah SMA. Jika calon yang mendaftar sudah sarjana, tetap bisa mendaftar selama usia calon tersebut masih memenuhi persyaratan. Oh, berarti meskipun sarjana tapi bisa mendaftar Bintara gitu Bapak ya? Bisa. Misalnya mungkin sudah pernah daftar PAPK tapi nggak lulus gitu kan? Betul. Ya udahlah, coba daftar Bintara seperti itu Bapak ya? Tetapi Oke. harus sesuai dengan persyaratan umur. Iya yang umurnya dibatasi. karena kan lumayan ya Bapak Ya, ya? betul. Waktu kuliah kan sudah 4 tahun. 3 tahun, 4 tahun. Iya. Oke, lalu apakah ada kriteria khusus dari kampusnya Bapak untuk pendaftaran PAPK? Mungkin harus akreditasi kampus atau prodinya itu harus A seperti itu Bapak? Ya ada Mbak Yolanda. Jadi untuk penerimaan PAPK TNI itu bersumber dari lulusan universitas atau sarjana yang terdapat kriterianya itu, kalau boleh saya sampaikan tuh, akreditasi universitas dan jurusan program studi itu minimal B, baik sekali. Kemudian untuk jurusan program studi akreditasinya A atau unggul. IPK tidak boleh kurang dari 2,8. Kemudian untuk jurusan program studi akreditasi B atau baik sekali, IPK tidak boleh kurang dari 3. Begitu Mbak Yolanda. Berarti sangat tergantung dengan akreditasi tempat kuliahnya ya Bapak ya, kampusnya ya. Betul. Tidak boleh C intinya Bapak Tidak ya. boleh. Harus A atau B, B. seperti itu Bapak. Ya. Lalu apakah dari PAPK TNI ini harus sarjana Bapak? Kalau D3 boleh nggak daftar Bapak? Jadi gini Mbak Yolanda, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa rekrutmen TNI itu terdapat beberapa jalur penerimaan dengan syarat ijazah minimal SMA, kecuali pada jalur PAPK itu sarjana. Sedangkan untuk PAPK TNI syarat lulusan sarjana disesuaikan dengan kebutuhan TNI pada tahun penerimaan. Dalam artian setiap tahunnya itu berbeda. Seperti di tahun 2023 yang lalu itu lulusan D3 dibutuhkan pada penerimaan PAPK TNI untuk tenaga kesehatan. Dan pada tahun sebelumnya lulusan D3 tidak ada. Kemudian untuk tahun ini kita masih menunggu pengumuman resmi dari Mabes TNI. Begitu Mbak Yolanda.
Oke, lalu terkait dengan penerimaan khusus nih Bapak, jalur khusus atlet. Apakah atlet yang direkrut itu atau yang mendaftar itu harus bersertifikat nasional atau bisa regional nih Bapak? Piagam yang diserahkan. Oh, yang maksudnya prestasi ya, Iya, atlet ya. prestasinya. Jadi untuk penerimaan prajurit yang bersumber dari atlet minimal itu memiliki sertifikat tingkat nasional dalam 3 tahun terakhir. Jadi tidak bisa juga digunakan 4 tahun sebelumnya, tidak bisa. Jadi 3 tahun terakhir. Dan penerimaannya itu terbuka untuk pria dan wanita. Namun pada tahun ini tidak ada penerimaan prajurit melalui jalur atlet. Demikian, Mbak Berarti Yolanda. tergantung kebijakan juga ya Bapak ya. Betul. Sangat penuh dinamika. Jadi Betul. bisa tahun lalu mungkin ada, sekarang tidak ada karena mungkin kuotanya sudah terpenuhi tahun lalu seperti itu Bapak ya. Biasanya tergantung dari kebijakan pimpinan TNI, dalam hal ini Panglima TNI. Mungkin ke depan akan ada program seperti ini, maka rekrutmennya diambil dari sekarang. Contoh kemarin sempat ada Tamtama keagamaan dan Bintara keagamaan, itu diambil dari pesantren, dari mana, kalau gereja itu yang Katolik ada lagi kriterianya khusus. Begitu Mbak Yolanda. Oh baik, berarti yang kemarin itu ada khusus keagamaan ya Bapak ya? Ya. Ternyata tentara tidak hanya mengenai pertempuran nih Bapak ya. Betul. Banyak sekali, ada atlet juga, ada juga keagamaan tadi. Mungkin pada saat di satuan dia berdinas di Bintal seperti itu ya Bapak ya? Ya bisa jadi di Atau Bintal. di Satgas jadi Pabintal atau Betul. bagian keagamaan seperti itu Betul, Bapak. betul. Lalu terkait rekrutmen ini sendiri, pada saat mendaftar, apakah kita harus melampirkan rapor yang asli Bapak? Atau bisa fotokopi nih Bapak? Kalau misalnya yang asli hilang nih, apakah tetap bisa mendaftar? Tetap bisa mengikuti seleksi, tapi dengan syarat melampirkan surat kehilangan dari kepolisian dan surat pernyataan dari sekolah terkait, Mbak Yolanda. Tetap bisa berarti Bapak ya, asalkan melampirkan surat pernyataan itu sendiri. Betul. Nah, pengalaman kami nih Bapak, kemarin pada saat mendaftar itu banyak sekali fotokopian nih Bapak. Hanya satu yang asli, rapor asli, tapi banyak sekali lampiran-lampiran fotokopian. Nah, itu perlu nggak sih Bapak, seberapa besar urgensinya fotokopian itu? Padahal kan kita punya yang asli nih. Emang tidak bisa melampirkan yang asli saja begitu Bapak? Tidak bisa Mbak Yolanda. Jadi karena yang fotokopi itu berdasarkan persyaratan itu harus dilegalisir, dan pada saat calon menyerahkan pada saat administrasi yang akan digunakan sebagai bahan bagi tim kita, tim Rikmin, untuk meng-cross check keabsahan bahan administrasi calon. Dan berkas fotokopi yang dilegalisir tersebut akan diarsipkan sebagai bahan administrasi calon ketika sudah lulus menjadi prajurit TNI. Jadi semacam saya ini di tahun 94. Dulu saya sempat mengurus sampai legalisir itu sampai kemana-mana. Sampai ke tingkat dinas pendidikan dilegalisir. Dan mungkin data saya itu sampai sekarang masih tersimpan di Akmil yang saya legalisir tuh. Jadi kalau cuma fotokopi tanpa dilegalisir itu tidak bisa Mbak Yolanda. Jadi itu sangat penting ya Bapak ya. Ya, Tidak betul. hanya sebagai lampiran saja, tetapi itu untuk kedepannya kita ya Bapak ya, Betul. ke beberapa instansi perlu diserahkan karena kan Betul. berkaitan dengan tugas kita ke Keabsahan. depan, keabsahan Betul. kita ya Bapak. Lalu pertanyaan terakhir nih Bapak, terkait dengan hal-hal yang beredar di masyarakat yang pernah kami dengar atau bahkan sering ini yang kami dengar komentar dari masyarakat terkait adanya seorang calon yang sudah mendaftar dan dinyatakan tidak lulus, tapi pada saat melaksanakan pendidikan atau pada saat akan dibuka pendidikan itu tiba-tiba ada gitu Pak, yang tadi tidak lolos tapi ternyata ada pada saat mau buka dik. Bagaimana izin Bapak? Jadi begini, adanya calon gugur itu merupakan hal yang biasa di dalam setiap seleksi. Tidak dapat lanjut pada tes berikutnya. Tetapi pada saat pendidikan sudah mau dimulai, itu kan berarti para calon yang gugur ini kan sudah mengikuti semua tahapan seleksi. Betul. Nah, jadi biasanya itu ada pemanggilan, itu biasa ada alokasi tambahan, Mbak Yolanda. Jadi maksud saya ada alokasi tambahan ini, tadinya alokasi pendidikan
Contoh di Kodam kita ini, Kodam 9 Udayana, 170. Sementara calon masih ada 250. Dari 250 ini yang memenuhi syarat 200. Kemudian kita harus memilih 170. Betul ya? Betul. Jadi kita tinggal meranking. Ranking 1 sampai dengan 170 itulah yang lulus. Dan itu yang kita loloskan untuk ikut. Kemudian yang memenuhi syarat tetapi tidak lolos karena keterbatasan alokasi tadi, itu kita gugurkan. Tetapi kenyataannya beberapa hari kadang-kadang sebelum pembukaan itu ada kebijakan dari komando atas untuk menambah alokasi. Mungkin dari 170 menjadi 175. Jadi kita perlu menambah 5 orang. Yang tadi yang sudah lulus tetapi tidak lolos, itulah yang kita panggil sesuai dengan rankingnya 171 sampai dengan 175. Nah, jadi begitu. Sehingga untuk penambahan alokasi calon yang sebelumnya gugur dipanggil itu sebenarnya alokasi tambahan, dan orang yang dipanggil ini pun sebenarnya sudah lulus tetapi karena rankingnya tidak masuk makanya digugurkan. Jadi begitu. Jadi tidak ada istilah sudah gagal terus dipanggil lagi. Sebenarnya bukan gagal, tidak lolos. Oh iya benar Yang Bapak. bersangkutan lulus tetapi tidak masuk ke dalam alokasi. Makanya kalau adik-adik calon peserta dulu yang pernah gagal dan diberikan kertas itu sudah disampaikan tidak lulus karena alokasi. Berarti yang bersangkutan itu sebenarnya lulus, Mbak Yolanda. Cuman tidak diloloskan karena rankingnya mungkin di bawah daripada alokasi. Kecuali kalau ada mungkin penyakit tertentu ya Bapak ya, ada catatannya. Ada juga, jantung atau ya, apa yang kena itu Bapak. Itu juga kita terangkan, tidak lulus karena ini. Karena itu kita sampaikan. Jadi harapannya adik-adik yang sudah gagal ini ke depan kalau mau tes, kalau masih bisa itu ditingkatkan atau diperbaiki, ya silahkan diikutkan tes lagi. Tetapi kalau memang kira-kira contoh gagal karena kesehatan buta warna, nah itu saya sudah biasanya kita sampaikan ke adik-adik itu sudah tidak bisa, karena buta warna itu mutlak harus tidak buta warna. Begitu Mbak Yolanda. Jadi tidak ada toleransi lagi untuk lagi. buta warna itu ya Bapak ya. Jadi paling kita kasih semangat ya mengabdi kepada negara ini tidak harus lewat TNI. Mungkin bisa dia jadi pedagang, bisa jadi petani seperti tadi. Yang penting berjuang untuk hidupnya dan untuk negaranya. Iya betul Bapak. Karena banyak juga kan Bapak yang tidak lolos, tapi karena merasa kecewa sekali akhirnya wah jadi tidak ada harapan lagi gitu Bapak, tidak melanjutkan kuliah, bahkan mungkin stres seperti itu Bapak. Ya. Padahal kan di sini peluangnya banyak ya Bapak ya, pekerjaan lain selain TNI masih banyak. Tapi kalau bisa, mari kita berjuang dari awal ya Bapak ya, kita siapkan dari awal calon-calon yang akan mendaftar seperti itu Bapak. Ada yang ingin Bapak sampaikan lagi? Jadi gini Mbak Yolanda, berkaitan dengan video itu juga, dalam kesempatan ini saya berpesan kepada masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu atau orang tua yang akan mendaftarkan putra-putrinya, saya sampaikan tidak ada pungutan apapun dalam pelaksanaan seleksi penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Darat. Jadi dalam hal ini pendaftaran yang dilakukan oleh putra dan putri dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian itu tidak ada sama sekali kewajiban apapun bentuknya untuk membayar, untuk bisa masuk, untuk bisa jadi prajurit TNI Angkatan Darat. Karena untuk mendaftar prajurit TNI itu gratis. Jadi mekanisme penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Darat itu mesti dipahami agar orang tua calon prajurit memahami bahwa kelulusan anak-anak mereka itu tuh tergantung dari persiapan, tergantung dari kemampuan dan kapasitas dari putra-putri bapak itu sendiri. Jadi jangan sampai nanti ada orang yang pesan kepada putra bapak maupun putrinya, bahkan ada yang nanti datang kepada bapak atau ibu bahwa saya bisa membantu masuk, saya kenal orang dalam, saya kenal panitia. Itu tidak benar.
Itu tidak benar. Saya jamin itu tidak benar. Karena saya sendiri selaku sekretaris panitia, saya aja tidak bisa menjanjikan untuk meluluskan. Apalagi orang-orang di luar itu. Jadi siapkan saja putra-putrinya sedini mungkin jika ingin menjadi prajurit TNI. Sehingga saat waktunya tiba untuk mendaftar, putra-putrinya itu sudah siap untuk bersaing, berkompetisi dengan calon yang lain. Demikian Mbak Yolanda. Luar biasa. Baik, terima kasih Bapak atas informasinya. Tadi juga Bapak menyampaikan nasihat ya Bapak ya kepada mungkin rekan-rekan di luar sana yang pernah mendengar hal-hal negatif seperti itu Bapak ya, agar di cross check lagi dan Bapak make sure bahwa itu tidak ada. Terutama di Kodam 9 Udayana ini ya Bapak. Betul. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas informasinya. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan dan semakin sukses nih Bapak ke depan. Amin. Terima kasih Bapak. Ya, Udayana. Udayana Mbak Yolanda.